Bayangin, lo punya rekening bank, iya rekening biasa aja. Lo isi pas dapat gaji, THR atau transferan dari temen yang masih utang. Terus udah gitu lo tinggalin. Nggak lo buka, nggak lo isi, nggak lo tarik. Pokoknya rekening itu kayak mantan yang udah lo lupakan. Tapi ternyata dia belum move on. Dan sekarang negara datang bilang, "Woi, kalau lo cuekin rekening ini 3 bulan, kita blokir ya." What the hell, man? Ya, ini bukan hoax guys. Bukan bercandaan anak TikTok. Dan bukan juga parodi dari akun satir. Ini beneran diumumkan resmi oleh PPATK, lembaga negara dengan nama lengkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Mereka bukan influencer, bukan YouTuber, tapi mereka punya kekuasaan untuk melacak, menganalisis, bahkan memblokir rekening lo kalau mereka curiga ada indikasi mencurigakan. Dan sekarang mereka lagi serius banget ngurusin soal rekening bank yang nganggur. Jadi, apa sih rekening yang nganggur itu? Rekening nganggur di sini maksudnya rekening bank yang gak ada aktivitas transaksi sama sekali selama 3 bulan berturut-turut. Gak ada store, gak ada tarik, gak ada transfer, alias hening total. Bahkan lo login ke mobile banking pun enggak gitu. Pokoknya kayak rumah kosong yang lampunya mati, dan ketutup, dan alamatnya nggak jelas di Google Map. Menurut PPATK, rekening semacam ini rawan disalahgunakan buat berbagai aksi kriminal. Lo tahu kan, dunia perbankan nggak cuma tempat kita naruh uang, tapi juga jadi medan tempur kejahatan finansial. Kayak jual beli rekening bodong, pencucian uang, atau money laundering, pendanaan terorisme, penipuan daring, scam atau phishing, afiliasi judi online, transaksi narkoba digital, dan lain-lain yang bisa dibikin kepala botak tanpa dicokor. Jadi bayangin deh, skenario-nya gini, lo bikin rekening, terus karena lo nggak pakai, rekening itu dibeli atau disewa sama pihak-pihak nggak bertanggung jawab. Mereka pakai itu buat terima dana hasil kejahatan, karena nganggur dan nggak aktif. Bank nggak curiga sama sekali. Akhirnya uang haram itu lewat sistem perbankan lo, tanpa sepengetahuan lo sendiri. Tiba-tiba pas lo sadar, lo jadi tersangka. Kan gila gitu. Nah, dasar hukumnya apa nih? Buat lo yang skeptis dan bilang, masa iya bisa gitu? Sini gue kasih tahu. PPATK jalan dengan dasar hukum yang cukup kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal-pasalnya ngasih wewenang kepada PPATK buat mendeteksi, menganalisis, dan menyampaikan laporan ke instansi berwenang jika ada dugaan transaksi mencurigakan, termasuk pada rekening yang tidak aktif, tapi kemudian muncul transaksi jumbo yang aneh. Nah, sekarang mereka naik level, mencegah sejak dini sebelum rekening pasif ini jadi kendaraan kriminal. Bukan berarti semua rekening nganggur 3 bulan langsung diblok kayak sinyal HP pas habis kuota ya guys, tapi ada prosesnya. Yang pertama itu deteksi oleh sistem bank dan PPATK. Bank bisa mengidentifikasi rekening pasif berdasarkan aktivitas. Kedua, penyampaian notifikasi ke pemilik rekening, biasanya via email, SMS, atau app mobile banking. Ketiga, jika tidak ada respon atau reaktivitas, baru akan dilakukan pembekuan atau pemblokiran sementara. Keempat, pemilik rekening masih bisa mengajukan reaktivitas dengan identifikasi diri yang valid. So, ini bukan pemblokiran seumur hidup, tapi lebih kayak tombol pause untuk mencegah kejahatan keuangan. Lalu, kenapa ini jadi viral dan kontroversial? Begitu cerita ini naik ke permukaan, masyarakat langsung rame, gaduh, dan geleng-geleng kepala. Bukan karena mereka nggak suka keamanan finansial, tapi karena aturan ini dinilai terlalu menyulitkan dan nggak relevan buat banyak orang kecil, terutama di desa atau orang tua. Contohnya, banyak orang tua punya rekening cuma buat naruh tabungan dari anaknya. Ada buruh migran yang punya rekening di Indonesia tapi jarang dipakai karena mereka kerja di luar negeri. Atau mahasiswa yang rekeningnya aktif cuma pas dapat kiriman bulanan doang gitu. Bisa juga ibu rumah tangga yang naruh dana darurat aja di rekening tanpa sering transaksi gitu. Nah, semua golongan ini bisa kena getahnya lo bro. Masuk ke Bank Hotman Paris nih. Gak lengkap rasanya kalau berita sensasional nggak diserot sama pengacara selebriti sekaligus pejuang kopi di pinggir jalan Hotman Paris Hutapea. Dalam salah satu video singkatnya, Bang Hotman angkat suara. Kenapa para pejabat negara malah bikin aturan yang justru menyusahkan masyarakat kecil? Ini bisa dibilang melanggar hak konstitusional warga yang punya hak milik atas rekening bank mereka. Beliau bahkan menyarankan supaya aturan ini dicabut dan direvisi total, karena katanya nggak semua rekening nganggur itu pasti dipakai buat kejahatan. Ada banyak orang yang secara sah dan benar menyimpan uangnya tanpa niat kriminal. Yang lebih kocaknya lagi, netizen Indonesia langsung ngeluarin meme powernya. Beberapa komentar yang viral di media sosial itu antaranya, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur 2 tahun disita, kamu nganggur 3 tahun, negara nggak peduli. Kalau pejabat yang menjabat tapi kerjanya nganggur, diblokir juga nggak?
Atau kita nganggur nggak pernah dipeduliin, rekening nganggur malah langsung diaudit, kan kocak. Ada yang berkomentar, ikut campur banget Cil, nanti nasi sisa 2 hari juga disita kayaknya. Netizen mulai mempertanyakan prioritas negara. Kenapa rekening receh masyarakat kecil yang jadi fokus, padahal rekening jumbo milik koruptor, mafia, tambang, bener judi malah lolos. Salah satu kritik utama ke PPATK adalah komunikasinya yang buruk. Maksudnya mungkin baik, tapi penyampaiannya bikin takut dan panik. Padahal bisa aja loh dijelaskan bahwa rekening besar bernilai puluhan juta yang nganggur selama 3 bulan adalah target utama. Dijelaskan kalau yang nominalnya kecil dan tidak ada transaksi mencurigakan, tidak akan langsung dibekukan. Dijelaskan kalau ada sistem notifikasi dan waktu reaktivasi gitu. Tapi karena penyampaiannya cuma 1 kalimat, rekening nganggur 3 bulan diblokir, langsung chaos tuh di medsos, kan kocak gitu. Dan disinilah masalah komunikasinya guys. Dan itu cuma masalah komunikasi sebenarnya. Dan di sini kita lihat bahwa transparansi, edukasi dan empati adalah kunci dalam kebijakan publik. Sebenarnya lalu apa sih tujuan utama PPATK ini? Kan udah disebutkan guys ya, itu biar adil, kita harus kasih panggung juga buat PPATK. Menurut pernyataan resmi mereka, Indonesia menghadapi lonjakan kasus pencucian uang lewat rekening pasif dan bodong. Banyak kejahatan keuangan pakai rekening kosong yang mendadak aktif untuk transaksi bernilai besar. 2023 hingga 2024, PPATK mencatat lebih dari 3.000 rekening dicurigai terlibat jaringan judi online, narkoboy, dan korupsi. Dan sebagai besar adalah rekening pasif yang tiba-tiba aktif gitu. So secara teori mereka cuma pengen tutup celah yang dipakai pada penjahat. Tapi masalahnya celah itu juga bisa nabrak rakyat biasa. Nah, solusinya harus gimana nih? Yang pertama, itu harus klasifikasi resiko. Bedakan antara rekening yang pasif karena malas, misal salju cuma gocek, dengan rekening pasif yang mendadak menerima transfer 300 juta rupiah. Yang kedua, jelas patut dicurigai gitu. Kedua, edukasi dan sosialisasi. Gak semua orang ngerti dunia perbankan. Edukasi bisa bantu rakyat kecil ngerti hak dan kewajiban mereka. Ketiga, kebijakan responsif, bukan reaktif. Jangan bikin aturan yang sifatnya asal gebuk semua. Bikin sistem yang responsif terhadap aktivitas mencurigakan, bukan cuma berdasar waktu yang pasif. Dan keempat, itu libatkan stakeholder, yaitu perbankan, OJK, asosiasi konsumen, bahkan tokoh masyarakat harus diajak bicara. Jangan keputusan datang dari satu arah saja. Apakah lo tim setuju aturan ini biar kejahatan finansial berkurang, atau tim nggak semua rekening pasif itu kriminal? Tolong dong, negara jangan asal pukul rata gitu. Atau lo di tengah-tengah, tujuannya bagus tapi pelaksanaannya masih ngawur. Kalau gue pribadi sih ini, tujuannya bagus tapi pelaksanaannya masih ngawur. Takutnya ya salah paham dan asal blokir aja gitu. Satu hal yang pasti sih, dunia finansial sekarang semakin transparan dan rawan dimanipulasi. Negara punya tanggung jawab buat menjaga stabilitas dan integritasnya. Tapi rakyat juga punya hak buat nyimpen duit di rekening tanpa dicurigai sebagai penjahat. Karena jujur aja nih, kadang rekening itu nggak nganggur kok. Dia cuma nunggu gaji turun aja. Gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.